Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang dampak dan upaya penanggulangan pemanasan global. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai efek rumah kaca, lalu dampaknya bagi kehidupan di bumi, gas-gas apa saja yang menimbulkan efek rumah kaca, serta dampak dari efek rumah kaca itu sendiri, yakni pemanasan global. Kemarin juga sudah dipelajari mengenai apa saja gejala yang timbul akibat pemanasan global bagi bumi. Nah, pada hari ini, karena kita sudah mengetahui betapa bahayanya pemanasan global, kita akan mempelajari dampak dan upaya penanggulangannya. Oke? Untuk tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yakni peserta didik dapat menganalisis dampak. Jadi biasanya berupa sebuah kasus, sebuah video, sebuah berita, artikel begitu tentang pemanasan global. Kalian juga harus bisa ya anak-anak mengusulkan upaya untuk menanggulangi pemanasan global. Oke. Nah, sebelum kita mulai untuk pembelajaran kita, materi pembahasan, apa pendapat kalian tentang gambar berikut? Oke. Di sebelah gambar paling kiri dan kanan ada korelasinya ya anak-anak. Telah kita ketahui bahwa pemanasan global menyebabkan kenaikan rata-rata suhu bumi dalam beberapa dekade terakhir ini. Nah, coba kita lihat. Semakin panas bumi, maka otomatis beberapa bagian es di kutub utara maupun selatan itu akan mencair. Nah, terutama es-es yang tidak mengapung di atas lautan, akan tetapi dia berada di daratan. Nah, untuk itu akibat es-es yang mencair tadi, pasti permukaan air laut juga akan naik. Suhu permukaan air laut juga pasti akan naik karena proses pemanasan dari bumi secara alami itu. Nah, mengakibatkan beberapa pulau mungkin akan tenggelam gitu ya. Lalu beberapa habitat tempat tinggal dari beruang kutub, makhluk-makhluk yang hidup di dalam lingkungan es atau di kutub utara dan selatan itu akan kehilangan tempat tinggalnya, sehingga mereka lama-kelamaan akan punah. Kalau di gambar tengah itu kasus kekeringan di kawasan pertanian ya anak-anakku. Jadi kalau misalkan kita kekeringan di tempat yang seharusnya itu subur, menghasilkan banyak sekali makanan gitu, tapi kekeringan dan kekurangan air, pasti stok makanan juga akan berkurang sehingga kita akan kelaparan. Nah, terus bagaimana anak-anak untuk bisa menanggulangi masalah ini? Jika kedepannya dalam waktu kurun lebih dari 10 tahun bahkan Mata Najwa itu memprediksi dari sebuah postingannya di YouTube, nanti akan saya kirimkan videonya di YouTube, itu akan kalian coba searching gini aja di YouTube tahun 2050 Najwa gitu. Nanti di sana akan keluar bagaimana prediksi menurut para ahli tentang apa yang terjadi di dunia ini pada tahun 2050. Nah, dampak dari pemanasan global itu sendiri anak-anak, yang pertama jelas ya, kemarin kita sudah mempelajari bahwa temperatur bumi semakin tinggi, itu jelas karena pemanasan global itu menciptakan ruang yang lebih hangat, bahkan cenderung panas lama-kelamaan karena banyaknya gas karbon dioksida yang menetap di dalam atmosfer kita. Kita ketahui bahwa gas-gas karbon dioksida, metana itu tidak serta-merta langsung hilang dari atmosfer kita, akan tapi dia mampu mengendap selama bertahun-tahun, bahkan ada beberapa gas yang sampai bisa ratusan tahun mengendap di atmosfer kita. Yang kedua adalah berubahnya cuaca dan iklim. Nah, ini sudah kita ketahui ya bahwa 30 tahun terakhir merupakan tahun-tahun hebat yang terjadi di dunia. Seringnya tornado, puting beliung di beberapa bagian negara. Kalau di Indonesia angin puting beliung gitu ya, kalau di Amerika tornado, dan juga beberapa anomali cuaca seperti misalkan pada saat paginya panas tiba-tiba sorenya hujan dengan intensitas yang sangat tinggi bahkan sampai menimbulkan banjir. Lalu musim kemarau yang lebih panjang dibandingkan biasanya dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah mencairnya gletser. Gletser itu adalah berupa gerakan es, tumpukan es yang dia membentuk sebuah aliran diam gitu di kawasan kutub biasanya. Jadi bentuknya kayak sungai, tapi bukan sungai yang mengalir air anak-anak, tapi es yang dia bergerak secara perlahan, itu namanya gletser, sehingga dia menumpuk membuat kayak sebuah sungai es gitu. Padahal itu es semua biasanya terjadi di dataran yang dari tinggi ke tempat yang rendah gitu.
Yang selanjutnya adalah hilangnya terumbu karang. Oh iya, yang gletser tadi karena letaknya di daratan, biasanya kalau cairnya sesuatu yang di daratan, dia akan menciptakan permukaan air laut yang lebih tinggi gitu. Yang selanjutnya adalah hilangnya terumbu karang. Tentu saja ya anak-anak, terumbu karang merupakan makhluk hidup. Dia salah satu golongan atau jenis dari porifera. Nah, ketika air laut itu suhunya meningkat, itu akan menciptakan sebuah suasana atau lingkungan yang tidak layak huni bagi terumbu karang. Padahal terumbu karang itu punya suhu optimum untuk dia dapat tumbuh gitu. Nah, ketika terumbu karang dan kawasan lautan akan mati, maka otomatis ekosistem di atasnya juga akan ikutan terganggu. Maksudnya rantai makanan di atasnya ikutan terganggu, sehingga mungkin bisa terjadi akan adanya kepunahan begitu. Oke. Karena akan terjadinya kepunahan tadi menyebabkan terjadinya kepunahan beberapa spesies. Kita sudah tahu bahwa mungkin beberapa jenis spesies tidak kuat atau tidak tahan dengan adanya suhu ekstrim, suhu panas ekstrim, atau kelangkaan pangan. Pembalakan hutan itu mengakibatkan beberapa jenis spesies itu akan punah anak-anak. Nah, kalau satu saja jenis spesies punah, maka otomatis keseimbangan dalam sebuah ekosistem akan juga ikut tidak stabil lagi, sehingga mungkin bisa jadi predatornya atau yang dimakan itu akan lama-lama juga akan punah gitu. Jadi ada saling keterkaitan antar satu dengan yang lainnya makhluk hidup, sehingga menyebabkan dia itu berperan penting dalam sebuah ekosistem. Yang selanjutnya dampaknya adalah kegagalan panen yang besar-besaran. Tentu saja kalau misal kita mengalami pemanasan global, suhu bumi meningkat, lalu tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita itu kekurangan air, maka yang terjadi adalah kegagalan panen besar-besaran. Nah, sekarang kita tahu bahwa di Jogja saja itu sudah banyak lahan-lahan pertanian yang dulunya itu subur karena tergiurnya masalah materi, lalu beberapa sawah itu ditutup dengan tanah, didirikan bangunan, kafe dan lain sebagainya, sehingga mengurangi produktivitas lahan tanah itu, sehingga berkurangnya lahan pertanian di Indonesia. Nah, apa yang terjadi 20 tahun ke depan jika pola pemikiran masyarakat di Indonesia masih seperti itu? Terutama peran pemerintah sangat penting untuk memajukan para petani, orang yang bergerak di bidang agraria, supaya Indonesia masih tetap menjadi unggul di bidang agraria. Tapi yang terjadi sekarang, impor kedelai, impor apapun itu banyak Indonesia itu, karena Indonesia tidak bisa mengolah dan juga kekurangan lahan. Selain itu teknologi kita juga belum mumpuni, padahal jika kita fokus ke dalam situ maka kita akan bagus. Maka ini penting, selain peran dari kita, peran pemerintah juga sangat penting dalam menjaga lingkungan, dalam memperbaiki lingkungan kita supaya kedepannya ibaratnya bukan memperbaiki tapi memperlambat supaya dunia tidak akan cepat tua gitu ya anak-anak. Karena mau tidak mau ketika makin lama jumlah karbon dioksida, jumlah pencemaran yang ada di sekitar kita makin banyak, otomatis juga tidak akan bisa kita bendung kerusakan yang sudah terjadi di bumi. Seperti gambar yang kiri bawah itu penipisan lapisan ozon. Ozon itu diciptakan alami di muka bumi ini sejak dulu ya anak-anak. Dia tidak bisa diciptakan secara manual oleh manusia gitu, karena pembentukannya dia alami di stratosfer, di lapisan kedua atmosfer yang fungsinya adalah melindungi bumi dari sinar UV. Nah, apa yang terjadi jika lapisan ozon itu berlubang? Maka sinar ultraviolet atau sinar UV dari matahari itu akan lebih banyak masuk ke dalam bumi, sehingga mengakibatkan bumi itu dimasuki oleh banyak sinar UV. Kalau kalian lihat di proses setelah mencuci tangan di wastafel mall atau hotel, itu ada pengering tangan yang ada sinar UV-nya yang warnanya biru itu ya. Nah, itu bagus ketika digunakan dalam sterilisasi kecil gitu ya. Tapi jika itu berupa sebuah sistem bumi, bayangkan kalau sinar UV saja bisa memusnahkan bakteri dalam sekejap, bagaimana yang terjadi apabila sinar UV itu menyeluruh di muka bumi kita? Maka tidak hanya bakteri yang mati, akan tetapi beberapa, terutama hewan-hewan bersel satu, hewan-hewan sederhana, protista makhluk hidup yang bersel satu. Protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan seperti fitoplankton itu ya, plankton itu ketika terkena sinar UV anak-anak,
maka dia akan sangat mudah untuk mati. Padahal fitoplankton atau plankton tumbuhan itu dia menjadi penyumbang terbesar oksigen yang ada di kehidupan kita. Jadi fitoplankton yang ada di lautan itu ketika kena sinar UV, kena panas dari air laut, maka dia akan banyak yang mati. Kalau banyak yang mati, otomatis rantai makanan di atasnya akan banyak yang punah. Oksigen berkurang, rantai makanan punah, ya udah kehidupan akan punah. Kalau bagi tumbuhan yang tingkat tinggi itu akan menyebabkan tumbuhannya itu kuning-kuning dan juga layu. Kalau pada manusia, sinar UV itu sangat bahaya ya. Kalau kena kulit dia bisa menyebabkan kanker dan juga bisa menyebabkan perubahan struktur di tubuh kita. Gangguan kesehatan tentu saja pemanasan global sangat amat banyak menyebabkan dampak kesehatan. Dari dampak yang sudah terjadi misalkan banjir besar-besaran, kekeringan dan sebagainya, pasti akan tentunya banyak penyakit, mulai dari penyakit yang disebabkan oleh hewan maupun penyakit yang disebabkan oleh kegagalan manusia dalam metabolisme tubuhnya, seperti misalkan kekurangan air atau mungkin tidak bisa menyerap polusi terlalu banyak sehingga nanti tubuhnya banyak racun dan nanti terjadi sakit dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, lalu upaya kita dalam menanggulangi pemanasan global seperti apa anak-anakku semuanya? Tentu saja sebenarnya anak-anakku sudah tahu gitu ya, upaya kita dan juga upaya pemerintah gitu. Tetapi coba kita bahas bersama. Nah, yang pertama adalah menggunakan energi terbarukan dan mengurangi bahan bakar fosil. Tentu saja ya anak-anakku semuanya, energi terbarukan bisa berupa angin, air, udara, pembangkit listrik tenaga uap dan lain sebagainya, tenaga matahari gitu ya. Dan mengurangi bahan bakar fosil seperti bensin, solar, dan lain sebagainya. Akan tetapi hal ini masih sangat sulit dilakukan karena selain dari biayanya yang sangat mahal, di Indonesia juga masih banyak pengusaha atau sesuatu yang masih menggunakan minyak bumi itu sebagai komoditas utama dalam mengambil keuntungan gitu. Bahkan di dunia. Jadi kita sangat sulit untuk berubah menggunakan energi alternatif itu karena landasan-landasan kekayaan, politik dan lain sebagainya. Gitu. Maka besok ketika kalian menjadi seorang pengusaha, seorang pemangku kebijakan, kalian mampu bisa menerapkan energi terbarukan ini. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Efisiensi adalah penggunaan secara optimal. Misalkan kalian memakai 1 liter bensin, maka 1 liter bensin itu mampu digunakan secara baik dan tidak boros gitu, irit, sehingga efisien dalam penggunaannya, tidak banyak yang kebuang menjadi asap atau apa gitu ya. Oke, yang ketiga mengurangi deforestation atau pengubahan alih fungsi hutan, seperti yang pertama pembakaran hutan, penebangan hutan liar, pengubahan fungsi hutan menjadi lahan sawit dan lain sebagainya. Indonesia menjadi lahan sawit terbesar di dunia tapi minyak masih mahal gitu. Jadi ada sesuatu yang aneh dengan orang-orang yang ada di dunia ini, terutama pemangku kebijakan dalam mengelola lingkungan. Sehingga bukan salah kita sepenuhnya sebagai masyarakat dalam proses pencemaran dan juga pemanasan global ini. Tapi kita bersama, mulai dari individu, rakyat, pemerintah, pemangku kebijakan, itu semua harus bersinergi. Tidak boleh pemerintahnya semena-mena, rakyatnya juga boros gitu, nggak boleh. Tapi kalau bisa bersinergi secara baik, rakyatnya hemat, menerapkan ramah lingkungan dan juga aktivitas yang mengurangi emisi dengan baik. Selain itu pemerintah juga membuat kebijakan yang bagus tentang lingkungan, harusnya seperti itu. Yang keempat, mengurangi produk CFC ya. CFC kemarin klorofluorokarbon dihasilkan oleh beberapa alat yang mengeluarkannya seperti spray, hair spray, terus parfum spray, pembunuh serangga spray yang menghasilkan gas itu CFC. Kalau dari AC dan juga kulkas ada dari freonnya, itu mampu melubangi lapisan ozon yang seperti yang kita sudah tahu tadi anak-anakku semuanya. Oke, yang kelima mendukung dan turut serta dalam penghijauan. Tentu saja, misalkan dalam satu rumah itu minimal ada 10 tanaman, maka ketika satu kelas itu sudah ada 320 tanaman. Kalau 1000 orang berarti sudah ada 30.000 tanaman. Bayangkan jika setiap rumah ada gitu ya. Nah, mari kita tanam tanaman apapun jenisnya, karena tanaman mampu menyerap CO2 ya anak-anak. Oke. Nah, ini upaya yang lain coba kita lihat di sebelah kiri bawah itu ada tanaman vertikulur di perkotaan. Misal di perkotaan kurang lahan itu bisa digunakan teknik vertikulur, yakni menanam bertingkat.
Jadi selain mengurangi lahan, dia juga dapat mengindahkan gitu ya kota dan juga menyerap emisi CO2. Menggunakan energi alternatif jelas ya ini upaya yang dilakukan pemerintah juga dalam mengurangi penggunaan batu bara, karena kita nggak bisa apa-apa sebagai rakyat biasa dalam mengurangi batu bara. Yang bisa kita lakukan hanya menghemat listrik anak-anakku semuanya. Karena listrik yang kita gunakan, solar, bensin yang kita gunakan gitu dari bahan bakar fosil semua. Terutama listrik dia dari pembakaran batu bara, minyak bumi. Itu kalau kita bisa menghemat energi, kita bisa mampu mengurangi penggunaan itu. Akan tetapi jika kemarin saya baca sebuah artikel, Indonesia itu sudah surplus listrik. Jadi artinya apa? Listrik yang sudah dikeluarkan itu harus digunakan memang. Jadi ketika kita hemat energi listrik pun pemerintah juga tetap mengeluarkan daya listrik yang sangat besar. Jadi ya sebenarnya kuncinya sebenarnya bukan di rakyat tapi juga di pemerintahnya juga gitu. Makanya kenapa saya bilang seperti ini, supaya kalian melek terhadap generasi yang baru ini, kalian harus paham bahwa besok ketika kalian menjadi pemangku kebijakan, kalian harus bijak sebagai orang, ya, begitu. Nah ini yang kita lakukan di rumah ya anak-anak, memilah sampah. Jadi kalian harus bisa pintar-pintar memilah sampah. Sampah yang mana yang bisa didaur ulang, yang tidak bisa, yang anorganik dibuang di pengumpul sampah atau digunakan untuk kerajinan. Yang kegiatan 4R itu sebelah nomor 2 itu bisa kalian gunakan ulang, misalkan bahan-bahan yang masih bisa digunakan, kurangi tas kresek, menggunakan tas belanja sendiri dan lain sebagainya. Serta sampah yang organik bisa digunakan untuk menjadi kompos gitu-gitu ya. Melakukan research tentang energi terbarukan. Tentu saja ya kalian harus tahu lebih melek lagi tentang energi terbarukan supaya kedepannya kalian bisa lebih bijak. Menanam pohon dengan pupuk organik dari hasil memilah sampah tadi, nah itu harus sudah bisa dilakukan. Seperti saya ketika di rumah, saya tuh bisa mengelompokkan sampah-sampah organik, lalu saya beri E4 yang sudah saya berikan beberapa gula dan air, lalu saya potong-potong tadi sampah-sampah organik. Habis itu saya buang, saya campur dengan tanah, saya campur dengan pupuk itu, saya tutup di dalam sumur itu. Base sumur yang base sumur itu loh anak-anak, terus diaduk, dikasih tanah gitu. Oke, untuk hemat listrik ini yang bisa kita lakukan sebenarnya. Tapi karena surplus listrik tadi ya mungkin hemat listrik ini lebih ke arah penggunaan listrik kita supaya lebih irit gitu ya anak-anak. Sehingga apa? Suatu saat kalau listriknya lebih irit menggunakan energi terbarukan kan jadi lebih efisien, lebih apa ya istilahnya, tidak mengeluarkan biaya yang mahal gitu ya. Jadi kulkas itu ketika dibuka tutup itu ya anak-anak itu akan suhunya menyesuaikan. Ketika suhunya menyesuaikan ulang maka kulkas itu akan mendinginkan, semakin banyak daya yang digunakan. AC juga ini terutama AC yang udah dingin kok masih tetap pakai AC gitu. Lampu pakai yang lampu LED. Mesin cuci kalau bisa jangan pakai pengering ya, kalau misalkan bisa pembersih air rice itu, spin itu pemutar aja. Komputer juga HP kalian itu gunakan background yang gelap supaya bisa mengurangi daya yang digunakan. Oke. Selanjutnya anak-anakku, kegiatan kalian adalah kegiatan mandiri membuat poster di pertemuan minggu depan. Jadi mungkin sekarang sudah cukup. Tugas hari ini cukup kalian mencatat solusi untuk menanggulangi pemanasan global di buku tulis kalian. Silakan ditulis dalam buku tulis, lalu nanti kalian kirimkan ke Google Classroom ini. Itu ya. Terima kasih, sekian dari Pak Bibi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.